Selamat pagi Seftio dan selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yervinsus Darot. NIM saya 519101138. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT dan juga aspek pemasaran dari The Villa Josan Resto. Jadi langsung saja, sebelum saya memasuk pembahasan mengenai analisis SWOT dan juga aspek pemasaran, yang pertama saya menyampaikan terkait profil dari perusahaan ini. Jadi The Villa Josan Resto yaitu merupakan suatu perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2021, yang tepatnya itu di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Perusahaan ini dikelola langsung oleh Gunsianus Marten, dan perusahaan ini juga bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan juga minuman atau food and beverage. Kemudian tak hanya itu, perusahaan ini juga menyediakan berbagai bentuk jasa lain, yang dimana restoran ini itu menyediakan jasa catering, ulang tahun, seminar, pernikahan, dan event lainnya. Perusahaan ini juga memiliki standar yang berkualitas dalam memilih bahan baku produksi dan menjaga standar operasional. Kemudian dalam setiap penyajian, perusahaan ini juga berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang ramah serta profesional kepada para pelanggan. Ya, tujuannya itu agar menarik wisatawan atau pengunjung untuk datang ke restoran ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis SWOT dari The Villa Josan Resto. Jadi, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang dimiliki The Villa Josan Resto yaitu memiliki lokasi yang strategis, yang dimana letak restoran ini yaitu di bawah kaki Gunung Ranaka, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang ada di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tentu ini dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke restoran ini, karena dengan tujuan yaitu untuk menikmati hidangan yang disajikan oleh restoran ini maupun untuk menikmati view dari Gunung Ranaka tersebut. Kemudian lokasinya itu juga dekat dengan pasar bahan baku, sehingga ini dapat menghemat bahan bakar transportasi dari restoran ini untuk mengangkut berbagai bahan baku dari pasar-pasar tersebut. Dan restoran ini juga dekat dengan pusat perkotaan. Kemudian selanjutnya itu pelayanan restoran sangat baik dan ramah. Jadi pelayanan yang diberikan oleh restoran The Villa Josan itu sangat baik dan juga ramah kepada para pelanggan yang datang mengunjungi restoran ini. Tujuannya itu agar menarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke restoran ini nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu sangat cocok untuk tempat makan saat liburan bersama keluarga ataupun urusan pekerjaan. Ya, karena restoran The Villa Josan ini memiliki lokasi yang strategis, tentu sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun urusan pekerjaan. Itu sangat cocok di tempat ini karena juga memiliki view yang sangat indah tentunya, sehingga sangat direkomendasikan untuk berkumpul bersama di restoran ini. Kemudian selanjutnya itu bentuk dan jenis produk makanan dan minuman bervariatif. Jadi produk makanan dan juga minuman yang disediakan di Villa Josan Resto ini yaitu bermacam-macam atau bervariatif. Tujuannya itu agar wisatawan atau pengunjung yang datang ke restoran ini itu tidak merasa bosan dengan menu yang sama yang disediakan oleh restoran ini, sehingga restoran membuat berbagai macam varian menu makanan dan juga minuman untuk para pelanggan yang datang. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat fasilitas yang lengkap dengan ruang makan yang luas. Jadi fasilitas yang terdapat di
The Villa Josan Resto ini, yaitu memiliki fasilitas yang lengkap yang dimana memiliki jaringan wifi, kemudian parkir parkir yang sangat luas, dan juga terdapat toilet dan juga fasilitas outbound untuk anak-anak. Dan yang berikutnya itu ya menyediakan jasa catering dan event lainnya. Jadi The Villa Johan Resto itu dia juga selain menyediakan makanan dan juga minuman, dia juga menyediakan berbagai jasa lainnya seperti penyediaan jasa catering, ulang tahun, kemudian seminar, dan juga event-event lainnya. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama yaitu restoran ini belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat karena tergolong masih sangat baru, dan tentu hal ini kedepannya itu dibutuhkan lebih banyak lagi dalam mempromosi restoran ini agar menarik para pelanggan untuk datang berkunjung ke restoran ini nantinya. Kemudian kelemahan berikutnya itu dari restoran ini yaitu untuk penyediaan jasa cateringnya itu hanya disediakan di dalam daerah Kota Borong Manggarai dan tidak melayani di luar kota karena hanya memiliki satu tempat, yaitu letaknya itu di Kota Borong dan tidak memiliki cabang di luar kota. Untuk itu The Villa Josan Resto hanya membuka cabang di dalam daerah atau di daerah Kota Borong. Kemudian opportunities atau peluang dari restoran ini yaitu yang pertama, tentu seiring perkembangan zaman akan semakin bertambah jumlah penduduk yang ada di Kota Borong, dan ini akan berdampak pada peningkatannya jumlah pengunjung yang datang mengunjungi restoran ini, dan juga pendapatan restoran The Villa Josan juga nantinya akan lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian restoran ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tujuannya itu agar dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada di daerah Kota Borong khususnya. Kemudian peluang yang berikutnya itu restoran ini juga menciptakan cita rasa baru yang unik. Nah, tujuannya itu agar merasa tertarik oleh masyarakat atau pelanggan untuk berkunjung ke restoran ini. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Jadi ancaman yang pertama yaitu munculnya pesaing baru nantinya dengan harga yang lebih terjangkau dan juga menu makanan serta minuman yang lebih variatif ketimbang menu yang disediakan oleh The Villa Josan Resto. Tentu ini akan menjadi dampak yang sangat ancaman yang sangat besar bagi The Villa Josan Resto karena ini akan berdampak pada kebangkrutan The Villa Josan Resto nantinya. Kemudian ancaman yang berikutnya itu mungkin pada saat tertentu atau musim-musim tertentu nantinya akan ada penurunan tingkat pengunjung atau wisatawan yang datang ke restoran ini. Misalnya seperti hari-hari efektif sekolah maupun hari-hari kerja, seperti itu. Kemudian ancaman yang berikutnya itu kurangnya minat masyarakat dengan menu yang disediakan oleh The Villa Josan Resto nantinya. Nah, ini juga akan berdampak pada penurunan pendapatan serta kebangkrutan terhadap restoran ini jika tidak melakukan upaya melakukan inovasi-inovasi baru nantinya. Kemudian ancaman yang terakhir bagi The Villa Josan Resto yaitu erupsi Gunung Ranaka. Tentu ini menjadi ancaman yang terbesar bagi The Villa Josan Resto nantinya ketika terjadi erupsi Gunung Ranaka itu yang dapat menyebabkan gedung The Villa Josan Resto ini nanti akan roboh atau hancur. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek pasar. Jadi yang terdapat di dalam aspek pasar yaitu diantaranya itu segmenting, targeting, dan positioning. Jadi yang pertama itu segmenting. Jadi segmen pasar untuk The Villa Josan Resto ini yaitu dia menggunakan pendekatan segmentasi psikologis. Jadi
Di dalam segmentasi psikologis ini terdapat dua bagian di dalamnya. Yang pertama itu segmen pasar berdasarkan kelas sosial, dan yang kedua yaitu segmen pasar berdasarkan gaya hidup. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mulai dari yang pertama itu segmen pasar berdasarkan kelas sosial. Jadi segmen pasar di Villa Josan Resto ini yaitu terbuka untuk semua kalangan usia, mulai dari kelas-kelas sosial seperti kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah, dan juga kelas ekonomi menengah ke bawah tentunya. Kemudian yang kedua yaitu segmen pasar berdasarkan gaya hidup, yaitu diantaranya itu berkumpulnya para milenial atau anak-anak muda, dan juga berkumpulnya keluarga, misalnya pada saat acara keluarga. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Nah, targeting dari The Villa Susan Resto yaitu untuk konsumennya itu jadi mencakup semua kalangan usia dan juga kelas-kelas ekonomi, yang dimana itu kelas ekonomi atas, kelas ekonomi menengah, dan juga kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan pertimbangan harga yang ditawarkan dari restoran ini itu terjangkau, sehingga restoran ini juga diharapkan menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpulnya berbagai kalangan, baik kalangan remaja ataupun berkumpulnya bersama keluarga. Dan yang terakhir yaitu positioning. Nah, posting The Villa Josan Resto di sini yaitu, jadi restoran ini tentu sangat cocok sebagai tempat berkumpulnya para keluarga, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, kerabat kerja, dan juga masyarakat umum. Apalagi didukung dengan lokasinya yaitu yang sangat strategis, yang dimana letak restoran ini yaitu letaknya itu dekat persawahan warga dan juga berlokasi di bawah kaki Gunung Ranaka di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tentu ini akan menjadi daya tarik para pengunjung untuk datang ke restoran ini, untuk baik untuk menikmati hidangan yang disajikan oleh restoran ini maupun untuk menikmati view dari restoran ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.